Allah yang heran dan ajaib. Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh mengerti akan kebesaran dan ajaib-Mu. Di mana Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi. Kami mohon Engkau ubahkan kami jadi baru. Karena kami tahu Engkau menjadikan kami baru. Karena Kristus yang membaharui semuanya ini. Terima kasih Tuhan akan anugerah dan kemurahan-Mu. Tuhan Roh Kudus, Engkau urapi kami pribadi demi pribadi. Dan tanamkan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi saksi-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan firman-Nya dengan judul, sadarkah saudara akan kuasa kebangkitan Yesus? Sadarkah saudara akan kuasa kebangkitan Yesus? Kerap kali kita ini tidak menyadari, saudara. Karena apa? Karena kita pikir, kita selalu berpikir pikiran dunia ini. Yaitu apa? Yesus kan Tuhan. Yesus kan Allah. Tetapi aku kan manusia biasa. Jadi, apa yang terjadi pada Yesus, gak mungkin aku bisa mengalami dan menggenapi. Betul enggak? Hah? Saudara berpikir begitu enggak? Ya, enggak bakal ngalami. Engkau tidak akan ngalami perkara-perkara ajaib yang Yesus alami kalau engkau tidak seperti Yesus. Maka saya sendiri dulu juga punya pandangan seperti saudara. Kalau saya dalam keadaan susah, orang lain datang, lalu mengatakan, gak usah susah, Tuhan Yesus itu sudah lebih susah daripada kamu. Saudara, jawaban saya apa dulu? Aku kan manusia, Yesus kan Allah. Jadi kalau Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, itu biasa. Tapi aku manusia biasa, tidak mampu. Makanya itu saya kerap kali kan berkata, kalau ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh lalu dipanggil pulang, saya itu kalau nulis di dalam sumbangan, paling bingung. Orang tanya, bilang, ditulis apa? Turut berduka cita. Enggak, saya bilang. Saya tahu persis dia pulang di surga kok duka cita. Tapi kalau saya turut bersuka cita, maki-maki orang itu nanti mesti. Loh ya benar enggak? Karena cara dunia itu berduka cita. Tapi sebetulnya cara Tuhan, sukacita. Lah sekarang saya tanya, 90% orang sini kalau mau nyumbang tulisannya apa? Ayo ditulis apa? Orang Kristen lu. Duka cita toh? Nah, munafik enggak kamu? Karena apa? Ikut cara dunia. Padahal saudara sudah tahu persis kalau orang yang mati itu memang masuk neraka, benar-benar tak tulisi, turut berduka cita. Karena saya tahu persis masuk neraka kok. Sebabnya apa? Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Ya toh? Jadi kalau dia memang bukan orang anak Tuhan, saya tulis turut berduka cita. Sebab dia masuk neraka. Tapi kalau anak Tuhan, saya berkata apa? Tuhan berkati kamu. Nah, kalau turut bersuka cita nanti ngamuk, berkati baiklah. Mesti seneng, ya toh?
Orang kalau ditulisi Tuhan berkati kamu, seneng enggak? Seneng, wong manusia itu kepengennya berkat terus. Tapi saudara tahu, hidup kekristenan harus hidup yang nyata. Pemrosesan kembali ini harus terjadi setiap hari. Sampai saudara benar-benar rela. Hidupku untuk Kristus, mati adalah satu keuntungan. Maka dari itu saudara, tidak usah takut. Maka dari itu, siap-siap. Saya selalu ingatkan begini. Setiap orang Kristen, jangan membayangkan dan menantikan kedatangan Tuhan itu di angkasa. Sebabnya apa? Kepengennya pulangnya itu rombongan gitu loh, bareng-bareng, rame-rame, mabur kabeh. Itu orang Kristen kepengennya begitu toh? Saya berkata, tidak begitu. Memang ada, waktunya nanti begitu ada. Tapi saudara itu jangan siap-siap pengen rombongan. Siap dirimu sendiri. Apakah setiap saat kalau Tuhan datang jemput, aku sudah siap? Kalau saudara sudah siap, paling senang. Kenapa? Tidak ada susah, tidak ada takut. Sewaktu-waktu Tuhan datang jemput, kamu berkata, terima kasih Tuhan. Ya toh? Dijemput kekasih kok malah nangis. Itu kan anak apa itu, kekasih apa itu? Kalau nyanyi Allah Maha Kuasa Tuhan Yesus, aku rindu kepadamu. Tuhan Yesus datang, yuk pulang. Jangan dong Tuhan. Hati loh. Kenapa saya berani berkata begitu? Saya di Surabaya sudah pernah dijemput Tuhan. Bukan dijemput Tuhan. Visanya habis. Jantungnya berhentian, visanya habis toh. Di rumah, Surabaya di rumah. Jam 12 malam, saya kaget karena apa? Nggak bisa napas. Terus saya bilang, loh, aku kok nggak bisa napas? Lalu saya langsung dapat penglihatan jantung saya dicengkeram oleh satu akar-akar seperti cakar singa. Seret, berhenti. Makanya saya sudah pernah ngalami orang kalau mati itu bagaimana. Sebab saya sudah keluar. Saya lihat, saya sudah keluar. Loh, apa yang saya pertama kali katakan? Tuhan, jantungku berhenti. Terima kasih. Game. Itu saya ucapkan. Makanya itu, jangan saudara kira enak jadi hamba Tuhan itu. Tiap perkataanmu harus dipertanggungjawabkan. Makanya saya selalu janji sama Tuhan, apa yang sudah saya alami, yang saya dapat lakukan, saya khotbahkan. Yang aku belum dapat lakukan, aku tidak mau khotbah. Sebab pasti nanti dituntut setan. Sebab setan itu penuntut dan penuduh. Maka pada waktu saya jantungnya berhenti, saya bilang, terima kasih, game, sebentar aku ketemu engkau. Saudara tahu surga terbuka. Surga terbuka, pikir saya, waduh aku disambut. Wah. Lalu Tuhan sendiri saya lihat, dia berkata, Yusa, waktumu, bukan waktu, tugasmu belum selesai. Loh, belum selesai, memang belum selesai, wong di Surabaya kurang 4 hari. Saya bilang, memang belum selesai, tapi jantungnya berhenti. Lalu Tuhan mengatakan, tidak masalah, visa bisa ditambah. Lalu dia berkata, aku kirim kuasa seberkas sinar turun dari surga. Masuk ke jantung saya, dan saya bilang, puji Tuhan, jantungku kok dimasuki sinar. Sinarnya itu tambah lama, tambah membesar, besar. Ini yang menekan jantung, retak, pecah. Jantungnya berjalan lagi, lalu saya masuk lagi.
beleng, bangun lagi. Apakah lalu saya itu pusing? Tidak. Tetap lalu apa? Puji Tuhan, tidur lagi. Blek, enak. Sebab Yesus sudah berkata, barang siapa sayang nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, kata Yesus, dia mendapatkan nyawa. Tiap firman Tuhan digenapi. Dan perkara yang saya alami, itu Allah itu luar biasa. Istri saya, paginya dia introkal. Pagi-pagi dia introkal. Dari Bandung. Kenapa? Sehati dia tahu apa yang terjadi. Introkal dia bilang, kamu enggak apa-apa? Loh, saya tanya, kenapa kamu tanya aku enggak apa-apa? Kamu sakit toh? Bukan sakit, sudah game. Tapi dia bilang, lah kok sekarang telepon? Anugerah, sisane ditambah. Diperpanjang. Dan saudara dari Jakarta, introkal istri saya. Pak Yusa di mana? Di Surabaya. Masuk rumah sakit? Enggak. Kami diperintah Tuhan untuk berdoa untuk Pak Yusa. Ada apa? Enggak tahu, nanti aku introkal ke Surabaya. Saya berkata, memang tadi malam tubuh ini berhenti jantungnya. Tapi Yesus berkata, tugasmu belum selesai. Selesaikan, balik. Balik. Dan sehat sempurna. Sempurna. Maka saya pada waktu ketemu Yusuf Roni di Bandung, ngobrol sama dia jam-jaman. Saya berkata begini, Ron, engkau pernah ngomongin saya, Yusa kena serangan jantung, game. Tapi Allah satu kejap berhenti. Kamu kurus kerempeng kayak gitu, saya bilang. Kena serangan jantung, bulan Desember dia kena serangan jantung, saudara tahu. Masuk rumah sakit 3 minggu lamanya di ICU. Dan habis uang 6,5 juta. Saya bilang, Yusa sesen enggak keluar. Yusuf Roni 6,5 juta. Karena apa? Kena serangan jantung, masuk rumah sakit. Karena apa? Dokternya langsung bingung. Wah, periksa semua. Saya bilang, yang punya hidup mati Yesus. Pusing amat, saya bilang. Kalau harus pulang, pulang. Kalau Tuhan mengatakan tugasmu belum selesai, beres. Saya bilang, dia dokter, dia ada segala dokter. Pusing amat, saya bilang. Lalu dia berkata, memang saya akui. Kenapa? Karena memang Tuhan berkata kepadaku, engkau harus jangan terlalu banyak menggunakan akalmu, pikiranmu. Pikiran kita ini loh saudara, yang menyebabkan kita tidak menyadari akan kuasa kebangkitan Yesus. Karena kepikiran kita ini selalu merasakan bahwa Yesus itu Allah. Aku ini manusia berdosa. Aku tidak dapat sama dengan Yesus. Padahal Alkitab berkata Yesus Tuhan sendiri berkata, jikalau barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Yesus Tuhan sendiri berkata, barang siapa, tidak satu orang, barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, dia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Mengapa Tuhan Yesus berkata begitu? Karena Tuhan sudah
tahu bahwa kalau dia nanti pergi ke surga, dia akan utus Roh Kudus mendampingi tiap-tiap orang yang percaya. Karena Yesus tahu pada waktu dia di dalam dunia yang melakukan segala mujizat bukan Yesus secara manusiawi, tapi Roh Kudus yang ada di dalam dia. Maka dari itu saudara, kekristenan itu adalah pemrosesan kembali yang terus-menerus di dalam hidup kita sampai kita sama dengan Yesus. Kita tidak usah takut. Karena Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi dia adalah manusia tulen. Dan pada waktu dia di dalam dunia, dia tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kealahannya. Yang melakukan di dalam dia adalah Roh Kudus. Dia sakit, dia menderita, dia penuh ketakutan. Saudara, kalau ditanya aneh toh? Yesus selalu berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Di Taman Getsemani, Yesus penuh ketakutan. Saya tanya, Tuhan, Engkau ngajar aku jangan takut. Engkau sendiri di Taman Getsemani takut, saya bilang. Lalu Tuhan berkata, Yusa, engkau tahu, aku adalah manusia biasa. Di Taman Getsemani aku penuh ketakutan. Mengapa? Karena setan memberikan bayangan kepada pikiranku bahwa aku nanti harus menderita yang demikian parah. Dan aku harus melawan itu pikiran yang dari setan. Sampai pembuluh darahku pecah. Dan karena itu aku tidak ingin engkau menderita. Aku sudah tanggung di atas kayu salib di Taman Getsemani. Engkau jangan sampai membiarkan pikiranmu dikuasai oleh kuasa gelap. Sehingga engkau harus berjuang seperti yang aku perjuangkan. Maka dari itu kita harus belajar, saudara. Kita harus menyadari akan kuasa kebangkitan Yesus itu. Supaya itu menjadi bagian kita. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28. Supaya kuasa kebangkitan Yesus ini menjadi bagian daripada kita. Kita harus menghayati dan menyadarinya. Matius 28 ayat pertama. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Sampai di sini. Kalau kita perhatikan, saudara, perempuan-perempuan ini yang pergi ke kubur, kenapa kok perempuan-perempuan saja? Kok enggak sama murid-muridnya yang laki-laki? Padahal pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, yang
pertama-tama dan yang selalu kumpul sama dia, murid laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi mengapa setelah Yesus mati, yang pergi ke kubur kok cuma perempuan-perempuannya? Yang lakinya di mana? Laki-lakinya kumpul sendiri. Apa? Diskusi. Apa yang didiskusikan? Loh, yang didiskusikan itu adalah apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka punya pengalaman didiskusikan. Kami melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kenyataan sekarang Yesus mati. Tidak ada kuasanya lagi. Saudara, pikiran ini mempengaruhi pikiran murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga iman percayanya menjadi runtuh. Sehingga pada waktu murid-murid perempuan mengatakan, Yesus bangkit, aku sudah ketemu dengan dia. Tidak ada seorang pun yang percaya kepada dia. Karena kepikirannya ini, yang dari si kuasa gelap, melihat kenyataan, Yesus sudah mati. Mengapa Yesus harus mati? Sebab dia manusia biasa, sama dengan saudara dan saya. Kalau dia tidak mengalami mati, saudara nanti mengatakan apa? Yesus tidak mengalami mati ya. Rasanya mati kayak apa? Ya dia tidak pernah takut. Tapi Allah kita sudah pernah mengalami mati. Maka pada waktu saya di pesawat, bersama dengan seorang pejabat. Pejabat ini tanya sama saya karena persis duduknya sebelah saya. Dan saya itu bisa berdoa begini, Tuhan, orang ini bisa diinjili enggak sih? Saya itu orangnya enggak mau nginjil sembarangan. Selalu saya tanya Roh Kudus, Tuhan, orang ini bisa diinjili enggak? Kalau bisa, siapkan hatinya Tuhan, dan berikan bahan untuk berbicara. Sebentar lagi, dia malah tanya saya, Bapak dari mana? Lucu dah. Padahal sudah duduk seperempat jam, tidak pernah ngomong. Bapak dari mana? Oh, saya dari Ambon, terus ke Ujung Pandang, dari Ujung Pandang mau ke Surabaya, terus Bandung. Ngerjain apa, Pak? Lalu saya cerita, dulunya saya seorang dokter gigi, tapi sekarang saya sebagai penginjil pendeta. Matanya melotot. Hah? Maaf ya Pak, apa saya tidak salah dengar? Kalau dari penginjil jadi dokter, itu lumrah. Kalau jadi dokter, jadi penginjil, itu aneh. Orang sinting. Lalu dia, maaf ya Pak, betul, dari dokter ke penginjil. Iya. Kok bisa gitu? Kenapa sih Pak? Nah itu loh. Saya dulu tugas di Irian Barat, 4 tahun, begini cerita semua. Ternyata dia seorang direktur salah satu pejabat. Lalu dia tanya, aneh enggak? Bisa tanya. Saya tuh dulu waktu kecil sekolahnya di Kristen loh Pak. Tapi saya enggak bisa ngerti itu Pak. Lawang Yesus itu anak, katanya anak Allah. Loh Allah kok punya anak? Jawaban saya tidak seperti biasanya saya berdoa. Jawabnya, untuk orang ini Tuhan, yang paling cocok itu yang apa? Lalu Tuhan berkata begini, jawab saja, saya bilang. Oke, Bapak salah. Allah tidak pernah punya anak. Sebab Allah gak kawin. Lah ya, betul toh Pak? Iya. Lah tapi kenapa Yesus kok dinamakan anak Allah? Soalnya
Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Dia berkuasa melakukan segala perkara dan dia bisa menciptakan manusia. Gampang enggak? Gampang. Lah kalau dia masuk dalam perutnya manusia, gampang enggak? Oh ya gampang Pak. Nah masalahnya itu Allah masuk perutnya Maria, manusia Maria, dan dia diperanakan. Jadi dia disebut Allah yang diperanakan. Allah anak. Lalu dia melongok, dia bilang, oh gitu ya, ya bisa ya kalau gitu. Iya. Saudara tahu, seorang pun tidak dapat bertobat tanpa Roh Kudus yang membawa dia. Saudara. Jangan ada yang sombong mengatakan bahwa aku menobatkan seseorang. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus tanpa ditarik oleh Bapa. Maka dari itu kalau saudara ada di tempat ini, kesulitan kesukaranmu, mengapa? Membayangi terus. Sebab saudara ditipu sama setan. Karena apa? Karena setan selalu membayangi. Kesulitanmu lebih besar, kesulitanmu besar. Tidak ada jalan keluar. Yesus, dia sudah mati. Maria Magdalena dan Maria yang lain dia pergi ke kubur. Cari siapa? Cari mayat Yesus. Karena dia tidak pernah memasukkan perkataan Yesus dalam hatinya dan pikirannya. Yesus sudah berkata, malaikat ini menyimak kata-kata Yesus. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya kepadamu. Tetapi Maria belum pernah ingat lagi kata-kata Yesus. Demikian juga keadaan saudara. Saudara lupa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kuasa kebangkitannya dikatakan di dalam Alkitab. Saudara lupa. Yang saudara ingat adalah dan bayangkan adalah apa? Kesukaran saudara. Kesulitan saudara. Saudara selalu mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Memang tidak mungkin untuk manusia. Tapi mungkin untuk Allah. Saya tadi barusan bicara sama hamba Tuhan. Dia bilang, saya ini ya kadang-kadang kok ya masih masuk ya. Lalu pikirannya gini. Aku ini enggak punya anak, kalau nanti aku tua, kalau aku masuk angin, yang ngeroi siapa? Yang melihara siapa? Lalu saya katakan, itu pikiran, lepaskan, buang jauh-jauh. Aku yang punya anak, tidak punya pikiran gitu kok. Jangan mau punya pikiran, kalau aku nanti aku tidak punya anak, kalau aku nanti sakit, siapa yang ngeroi? Itu iman sakit. Lalu kalau kamu punya anak, sakit, ada yang ngeroi, imanmu gitu, ya kamu nanti sakit-sakitan, ngeroi terus. Kalau saya tidak mau, saya bilang, saya punya anak, tapi tidak pernah punya pikiran. Besok kalau aku mati, harta bendaku tak bagi. Tidak. Harta benda anak milik Tuhan. Kalau Tuhan berkata tugasmu selesai, pulang. Lalu harta bendamu milik Tuhan. Tuhan yang atur. Anakku pulang-pulangan. Tuhan yang punya. Pusing amat. Sebabnya apa saudara? Punya anak. Kalau sudah gede, gak bisa ngeroi, kawin, digondol orang pergi luar kota. Sakit, mbok manggil, nak mama sakit. Pak, bojoku dewek ya sakit.
Lalu ngeroi apa? Malah sakit hati. Dikerok atine tiyeng tambah sakit. Betul enggak? Loh, coba. Sebab apa? Alkitab berkata, Musa pada waktu dia mau pulang tetap sehat. Saya sendiri selalu berdoa, Tuhan, waktu selesai, aku masih sehat. Pulang, Tuhan berkata, pulang, amin. Nggak perlu kerok-kerokan sampai sakit dulu. Nah, jadi nggak usah ditunggoni toh. Nggak usah. Bikin susah orang. Maka dari itu saudara, kita harus tanamkan dulu dalam pikiran kita. Pikirannya Yesus. Sebab Yesus menemui perempuan-perempuan yang lemah. Bukan laki-laki yang merasa dirinya kuat. Perempuan Maria Magdalena, perempuan yang pergi ke kubur, dia datang ke sana berhadapan dengan kenyataan. Tentara-tentara yang menjaga kubur, tidak bakal boleh kuburnya dibuka. Batu yang besar, tidak mungkin mereka dapat menyingkirkan. Tapi justru orang yang lemah, Allah kirim malaikat untuk menolong dia. Dan Yesus bangkit, tidak ditolong oleh seorang pun. Allah berkuasa membangkitkan dia. Saudara, dalam kesulitan dan kesukaran, tidak seorang pun jangan berharap kepada manusia yang lain. Engkau akan kecewa. Tapi puasa kebangkitan Yesus, katakan, Tuhan, engkau pun mengalami aku penderitaan. Engkau pun mengalami sama dengan aku masalah. Dan bahkan engkau mati sekalipun. Tapi Allah sanggup membangkitkan. Engkau pun sanggup membangkitkan aku. Tapi satu perkara, keluarkan segala masalahmu dari pikiranmu. Letakkan kepada Yesus. Engkau akan keluar. Pasti. Yesus sudah berkata. Yesus sudah mengalami kematian. Ada waktunya 3 hari di dalam kubur. Ada waktunya dia dianiaya. 3 hari dianiaya. Ada waktunya. Saudara pun sebagai murid Yesus, ada waktunya harus mengalami masalah demi masalah. Supaya saudara bergantung kepada Allah yang maha kuasa. Jangan saudara kira kalau saya tidak punya masalah, sama. Saya barusan mengalami, mau muter di Jawa Barat, Jawa Tengah. Pulang-pulang, tidak bawa sejahtera, bawa masalah saya. Kenapa? Karena pikiran saya kejebak kuasa gelap. Kejebaknya di mana? Apa yang saya lihat? Semua masalah penderitaan. Ini mempengaruhi pikiran saya. Lalu setannya ngomong begini. Loh, lihat. Semua penderitaan ya toh. Tapi kalau Allah mau nolong, bisa enggak? Bisa. Semua tergantung Allah. Lalu saya bilang ini, ya semua tergantung Tuhan. Ya percumalah. Semuanya kosong, semuanya sia-sia yang diusahakan manusia. Lalu semangat saya itu kempes. Lalu hidup saya ini loyo. Sehingga saya pulang sampai di Bandung, rumah sedang di-upgrade sama istri saya. Berantakan semua, capek-capek, masuk kamar mandi, mau mandi, gak ada gantungannya. Udah copot-copot, loh. Gantungan gak ada sekarang. Taruh di mana ini? Pakai pakaian lagi, mana gantungannya? Istri saya bilang, kan masih berantakan. Oh ya sudah, saya ngambil kursi, taruh situ, mandi, selesai. Masuk kamar, mau sisiran, hilang sisirnya mana?
Saya tanya lagi, sisirnya di mana? Kok udah dibaliknya gone tempatnya toh? Langsung istri saya bilang, kamu ini pulang-pulang gak bawa damai, malah bawa masalah. Aku sudah cepat-cepat beresin semua, tetap dicela. Mak dijek saya, aduh, salah lagi. Lalu saya diem saja. Salah ini, saya minta ampun Tuhan, salah lagi Tuhan. Lalu besoknya bicara sama anak saya laki-laki. Anak-anak saya ini beli ini kok bingung. Saya bilang, pikiran kok pelin-pelan kayak gitu. Mbok yang tepat. Jangan ngaco gitu, muka belakang, depan, gak karuan. Aku bilang. Anak saya kena dijek, rasanya dihina. Nangis. Saya sedang ada tamu, saya bicara sama tamu. Setelah selesai, saya datang. Mana Denny, saya bilang, saya mau ngomong lagi kok. Saya tadi ngomong apa? Istri saya bilang, gara-gara kamu, nangis di kamar. Lu kenapa? Ngomongin anak kok, pelin-pelan segala macam. Salah lagi ya. Lalu istri saya berkata begini, sudah pokoknya malam ini tidur, besok diselesaikan. Saya berkata, tidak. Malam ini selesaikan. Sebab aku tidak mau tidur penuh dengan pertanyaan dalam hatiku. Lalu saya kumpul sama anak-anak, saya panggil, saya katakan sama dia, Den, apa yang menyebabkan hatimu luka? Yang ngomong, habis papa itu ngomongnya ngawur saja. Masa aku ini agak mempertimbangkan kok sudah dikatain pelin-pelan segala macam di depan orang lagi. Waduh, maaf ya Den, kalau gitu papa salah. Papa maksudnya itu cuma gurauan sama gini. Ya tapi gurauan tapi tidak gitu toh pacaran. Oh ya sudah saya salah, papa salah. Papa minta maaf. Dan hilangkan dari hatimu supaya jangan sampai kamu ditekan setan. Ya sudah, tidak apa-apa. Wong, papa sudah sadar, aku ya tahu kalau papa mungkin ya gitu. Ya sudah, beres. Sembayang bersama, beres, saya tidur gledek. Anda tahu? Zaman sekarang, roh pemecah keluarga luar biasa. Keluarga dipecah belah antara anak dan bapak, bapak dan ibu dipecah belah. Kenapa? Saya tanya Tuhan, kenapa ini aku bawa gini? Kamu kejerat kuasa gelap. Kamu mempunyai bayangan dalam pikiranmu semua kosong, semua sia-sia. Sehingga jiwamu menjadi loyo, gak ada gairah. Hidup penuh dengan kemenangan lagi. Kurang sukacita sehingga membawa kekeluargaanmu menjadi penuh dengan penderitaan. Kena lagi, salah lagi. Ampun Tuhan, saya bilang. Lalu saya keluarkan semua. Saudara tahu? Kenapa? Karena saya sedang berjalan keliling itu. Ayah, anak Tuhan, hamba Tuhan, berkelahi dengan anaknya umur 14 tahun. Sampai bapaknya tangannya retak. Anaknya dicekek, mau dibunuh sendiri. Saya bilang, loh kamu ini sudah sinting, itu anakmu toh? Iya, saking jengkele Pak. Saudara tahu? Lalu saya katakan, berdoa, minta ampun, bereskan. Beres. Saudara tahu mengapa sekarang ini perpecahan demikian banyak di antara orang Kristen? Sebab anggota-anggota Satan Church, gereja setan, setiap jemaatnya berdoa puasa 40 hari. Untuk tiap orang
menghancurkan 5 keluarga Kristen. Maka Yesus Tuhan sudah berkata, berjaga dan berdoa senantiasa supaya jangan kamu kena pencobaan. Hati-hati. Tapi kalau kamu melekat kepada Tuhan, Tuhan akan lindungi kamu. Lindungi, bentengi. Engkau akan terluput. Gak usah takut. Allahmu adalah Allah yang maha kuasa. Kuasa kebangkitan. Itu ada kepada kita. Karena apa? Yesus berkata di dalam ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kalau saudara dan saya dijamin oleh Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Yang punya kuasa di bumi dan di langit. Saudara takut atau tidak? Tidak. Kalau saudara takut, masih membayangkan kepikiran-kepikiranmu, masalahmu, saudara rugi. Saudara ketipu setan. Relakan. Yang penting seperti perempuan ini berjalan menemui Yesus. Jangan memikirkan ada tentara di sana penuh kuasa dengan senjata akan melarang aku masuk menemui Yesus. Jangan berpikir ada batu penghalang yang besar. Yang penting tujuan motivasimu saudara sekarang datang kepada Yesus. Lepaskan semua bayangan itu. Pandang Yesus dalam pikiranmu. Masalahmu akan rontok dengan sendirinya. Yesus sudah bangkit. Kuasa kebangkitan menjadi bagian kita. Malaikat akan diutus untuk melayani saudara dan saya. Kerap kali saudara berkata begini, loh kita ini manusia, kok malah dilayani malaikat? Alkitab yang berkata di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 berkata, ke-11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Malaikat akan diperintah untuk menjaga kita. Maka dari itu saudara, mulai belajar berdoa. Tuhan, kirimkan malaikatmu untuk menjagai aku. Jangan takut, Alkitab ya dan amin. Kalau anakmu di luar kota atau luar negeri, jangan menjadi ikatan bagi kamu. Anakku bagaimana? Katakan, dalam nama Tuhan Yesus aku minta malaikat jagai anakku. Malaikat akan diperintahkan Allah untuk menjagai anakku. Daripada saudara pikirkan apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa, kalau pergi kok tidak pulang-pulang, nanti ada apa? Ini selalu mengikat saudara. Anaknya pergi tidak pulang-pulang bingung. Nanti pacaran dibawa bingung. Nanti kalau terjadi apa-apa, pergi mana saja, jangan pergi tempat gelap-gelap ya nak.
mikir terus. Terikat. Padahal Alkitab sudah berkata, tidak ada batu yang menghalangi, tidak ada kuasa yang akan dapat menghambat. Malaikat akan diutus untuk melayani saudara. Dan dia akan bertemu dengan Yesus. Di dalam kelemahanmu, engkau justru akan menjadi kuat. Kalau justru engkau merasa kuat, di dalam saat itu engkau lemah. Kita perlu Yesus, kuasa kebangkitannya menjadi bagian kita. Katakan, di dalam setiap berdoa, saudara kosongkan hati, bicara kepada jiwamu, katakan, hai jiwaku, engkau adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Yesus selalu beserta dengan engkau. Masalahmu, Allah akan selesaikan. Batu yang besar pun akan Allah selesaikan. Tentara yang kuasa pun Allah akan selesaikan. Tidak usah takut. Katakan. Supaya pikiranmu penuh dengan kuasa kebangkitan Allah. Dan engkau hidup damai sejahtera. Karena Yesus berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Percayalah kepadaku. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau lihat, hamba tahu firman-Mu jelas mengatakan bahwa kuasa kebangkitan ini akan mengubah anak-anak-Mu. Apabila mereka rela dan menyediakan dirinya untuk sedia seperti perempuan-perempuan itu, mencari Engkau pribadi. Biarpun mereka tidak tahu, biarpun mereka terancam oleh batu yang besar, tentara yang menjaga, yang menghalangi, tetapi mereka tetap pergi dengan penuh harapan bertemu dengan Engkau. Saudara ingin bertemu dengan Dia, masalahmu banyak, yang menghalangi engkau banyak, bawa kepada kaki Yesus. Jangan saudara katakan bahwa tidak mungkin. Mungkin semua masalah yang engkau hadapi, Allah sanggup menghindarkan dan meluputkan engkau. Asalkan engkau sadar akan dosa-dosamu, kelemahanmu, katakan kepada Dia, Tuhan, siapa yang akan menyingkirkan kesusahan, malapetaka, dan kesukaran-kesukaranku yang demikian besar? Pencobaan demi pencobaan. Siapa yang akan menghindarkan aku daripada kuasa-kuasa yang menekan aku, mengancam aku? Mari saudara, berdoa pribadi demi pribadi. Yesus hadir. Yesus ada. Dia mendengar doamu. Yakin, Yesus pasti mendengar doamu.